فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladhihi wa dhurriyyati wa ali baiti. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa sa'il anbiya wal mursalin syuhada salihin wal ulama'il amilin wal liyail arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidayna wa muallimina ghafarallahu lahum. Lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala. Ini membahas tentang adab tata krama masuk di dalam kamar mandi. Dalam bab ini kita mendapatkan pelajaran bahwa di mana saja kita berada, adab harus terjaga karena Allah sedang melihat kita. Allah sedang bersama dengan kita. Pada saat di masjid mungkin banyak orang paham bagaimana adab-adabnya masuk masjid, misalnya dengan masuk dengan kaki kanan lebih dahulu, berdoa, kemudian
tidak duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, kemudian tidak berselonjor kakinya ke arah kiblat, tidak berbicara tentang masalah-masalah dunia, tapi menghiasi apa yang dilakukannya dengan zikir, membaca Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian iktikaf dan lain-lain. Kita yakin banyak orang yang tahu, tapi masuk kamar mandi mungkin tidak banyak yang sungguh-sungguh memperhatikan. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita di kamar mandi sekalipun kita tidak pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kamar mandi sekalipun innallaha ma'ana. Di dalam kamar mandi sekalipun rahmat Allah tetap diberikan kepada kita sehingga kita bisa buang hajat dengan sehat. Di kamar mandi sekalipun kita tetap minta perlindungan kepada Allah, karena di dalam kamar mandi tempat yang lembab, tempat yang jarang dikunjungi, itu biasanya banyak setan ada di sana. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita ketika kita berniat untuk masuk kamar mandi atau jamban atau WC, mohon maaf, untuk menunaikan hajat, maka ketika masuk jamban hendaknya mendahulukan kaki yang kiri, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Dan beliau juga mengingatkan untuk tidak membawa sesuatu yang di sana ada asma Allah dan Rasulullah. Yang kedua, kata beliau, jangan masuk kamar mandi tanpa tutup kepala, juga tanpa sandal. Begitu hati-hatinya beliau agar iblis tidak ikut bersama kita. Dan beliau juga mencatatkan doa ketika masuk kamar mandi atau jamban dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minarrijzi wan najsi al-khabisi al-mukhbisi syaitanir rajim. Ketika masuk dan ketika keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Para santri, wali santri dan pemirsa, ketika kita masuk ke jamban untuk buang hajat, jangan lupa menyiapkan batu, alat untuk beristinja, dan hendaknya tidak beristinja di tempat buang hajat itu. Dan beliau juga mengajarkan agar buang hajat kecil itu betul-betul bersih, tidak tersisa di kemaluan yang tentu akan menentukan kesucian itu. Maka beliau mengajarkan kepada kita agar air kencing itu betul-betul tuntas, maka yang pertama dengan berdehem. Ya, yang kedua dengan mengurut kemaluan itu 3 kali,
dengan memakai tangan kiri, ya, dengan memakai tangan kiri. Dan ketika buang hajat itu di tempat yang terbuka, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk menjauhi dari penglihatan orang. Jadi jangan sampai kita buang hajat diketahui oleh orang. Orang itu akan sangat terganggu dan menumbuhkan rasa malu. Jangan juga membuka aurat kita sebelum kita sampai benar-benar di tempat itu. Sekali lagi, untuk menghindari pengetahuan orang lain, terbukanya aurat kita. Jangan kita menghadap kiblat, jangan juga menatap matahari, juga bulan, atau membelakangi matahari dan bulan. Imam Ghazali juga mengingatkan agar kita tidak pipis atau buang air kecil di dalam pada tempat yang orang-orang berkumpul di situ, agar tidak mengganggu. Jangan juga buang air kecil di air yang tenang. Juga jangan buang air kecil di bawah pepohonan yang berbuah. Dan juga beliau mengingatkan jangan buang air kecil di lubang, karena bisa jadi akan mengganggu makhluk yang tinggal di lubang itu. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian detailnya Al-Ghazali mengajarkan kepada kita adab-adab masuk jamban dan cara-cara kita memenuhi hajat kita. Jangan sampai kita mengabaikan adab pada saat kita buang hajat. Beliau juga mengingatkan jangan buang air kecil di tanah yang keras atau bertiupnya angin untuk bisa menjaga percikan air. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, banyak orang disiksa di kuburnya sebab percikan air seni, air kencing. Beliau juga mengingatkan seakan-akan guyon detail sekali, yaitu agar kita bisa duduk di kaki sebelah kiri, ya, pada saat buang hajat agar mudah keluarnya. Kita tahu menurut ilmu kedokteran salah satu indikator kesehatan adalah bagaimana kalau kita buang hajat itu lancar dan kotorannya baik. Dan salah satu agar nyaman bisa keluar dengan sempurna, maka duduklah di kaki sebelah kiri. Dan beliau juga mengingatkan jangan buang air kecil dengan berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Para santri, wali santri dan pemirsa, untuk beristinja, membersihkan kotoran dari buang hajat, menurut beliau baik kalau dengan batu dan air. Kalau kita menginginkan dengan salah satu batu atau air, maka kata beliau
air lebih utama. Tapi kalau kita akan menentukan akan memakai batu saja, maka hendaknya memakai 3 batu yang suci yang bisa menghilangkan wujud dari najis itu. Demikian juga wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan kita beristinja kecuali dengan tangan kiri, dan ucapkan doa pada saat istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Itu doanya, ya Allah, sucikan hatiku minan nifaq, dari sifat-sifat munafik, wa hasin, dan perilalah farji, kemaluanku, minal fawahish, dari pekerjaan-pekerjaan amal-amal yang hina. Kemudian di dalam bab ini Al-Ghazali menutup dengan kalimat wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au bi haidin summa iksilha, dan gosoklah tanganmu setelah selesai beristinja dengan tanah atau dengan diusapkan di pagar misalnya, kemudian basuhlah dengan air. Dari bab ini, dari adabul dukhulil khala, ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dimanapun kita, termasuk ketika masuk WC, kita harus tetap beradab. Yang kedua, pada saat kita melakukan aktivitas di WC, di kamar mandi, baik buang air kecil, buang air besar, harus dengan ilmu. Dan yang ketiga, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan baik buang air kecil, buang air besar di tempat yang semestinya tidak mengganggu orang, tidak mengganggu makhluk, dan senantiasa dilakukan dengan adab. Dan selalu beliau mengajarkan kepada kita untuk untuk selalu berdoa, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika selesai beristinja, Al-Ghazali mengajarkan kita untuk berdoa. Demikian hari ini. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.